Selamat pagi sahabat-sahabat dan adik-adikku sekolah Tarakanita Gading Serpong yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul untuk merenungkan dan menghidupi sabda Tuhan dalam satu tema yang sangat menarik, yakni mempersembahkan yang terbaik. Persembahan yang terbaik bagi Tuhan sendiri kepada kita sebagai para pengikutnya, yakni mempersembahkan seluruh diri kita, mempersembahkan segala keinginan kita hanya kepada Tuhan. Untuk itu, marilah saudara, sahabat-sahabat, dan adik-adikku yang terkasih, kita awali permenungan kita dan refleksi kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami di hari ini. Kami bersyukur pula atas semua orang yang selalu baik dengan kami, kedua orang tua, para guru, dan sahabat-sahabat kami. Dalam sabdamu hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami. Semoga kami mampu untuk selalu mempersembahkan diri kami kepadamu dan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana
sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan mengisahkan tentang Yesus Kristus yang mengajarkan para murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang arti dari persembahan yang terbaik. Persembahan bagi Tuhan Yesus bukanlah kita memberikan barang-barang yang mewah seperti uang yang banyak, mobil yang mewah, ataupun makanan-makanan yang enak dan lezat kepada Tuhan. Melainkan di sini Tuhan mengajarkan kita untuk mempersembahkan yang terbaik itu ialah diri kita, segala apa yang kita miliki kita persembahkan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Persembahan yang terbaik ialah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan nyawanya ketika ia menderita, ketika ia sengsara, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah wujud nyata bahwa Tuhan memberikan seluruh dirinya, memberikan apa yang terbaik dalam hidupnya untuk kita manusia, untuk kita para pengikut-pengikutnya. Persembahan diri yang Tuhan berikan kepada kita para pengikutnya ialah dirinya sendiri. Di masa Prapaskah ini, Tuhan mengundang kita untuk kembali kepada diri kita, untuk melihat apa yang telah kita perbuat selama ini. Segala kesalahan kita, segala dosa yang telah kita perbuat. Itulah wujud nyata dari masa Prapaskah ini sebagai persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Sahabat-sahabat dan adik-adikku yang terkasih, persembahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah persembahan mempersembahkan dirinya yang secara total kepada Tuhan. Itu semua muncul dari kedalaman hati Tuhan yang Ia anugerahkan ke dalam hati kita pula. Kita hendaklah mempunyai hati yang berbelas kasih, yang mempunyai rasa damai kepada semua orang. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu. Di sini dikatakan oleh Yesus tentang damai. Damai adalah wujud nyata persembahan yang terbaik yang harus kita berikan kepada sesama kita. Mungkin kita mengalami suatu persoalan di dalam kehidupan, di dalam keluarga kita, bersama dengan orang tua, dengan kakak adik, dengan para guru, ataupun dengan sesama kita, sahabat-sahabat kita, ataupun dengan musuh-musuh kita. Kita hendaklah memberikan diri kita, hati kita untuk berdamai dengan mereka sebelum kita mempersembahkan diri kita yang terbaik ini untuk Tuhan. Sahabat-sahabat dan adik-adikku yang terkasih, marilah kita mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan sebagaimana yang Tuhan telah berikan kepada kita para pengikutnya, yakni sengsara,
wafat, dan kebangkitannya, sehingga kita pun dalam hari-hari ke depan kita mempersembahkan diri kita dengan berdamai dengan sesama, berdamai dengan keluarga, orang tua, bapak dan mama, kakak dan adik kita, para guru, sahabat, dan semua orang yang kita jumpai, sehingga persembahan kita yang terbaik ini berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Marilah kita selalu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kita apa yang kita minta kepadanya. Dan inilah wujud nyata kasih Tuhan kepada kita, dan kita pun memberikan kasih kepada sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita.